Salve, salam damai dan sejahtera. Pada video kali ini, kita akan membahas penolakan Dr. Deking Ngadas pada dogma infalibilitas Paus yang didefinisikan dalam Konsili Vatikan I. Mari kita simak videonya. Malam ini saya akan buktikan bahwa klaim mengenai the infallibility of the Pope, infalibilitas Paus itu tidak mungkin bisa salah, itu adalah sebuah mitos, ya, itu hoax, itu fiksi. Oke. Apa yang akan saya bahas malam ini? Pertama, saya akan membahas tentang klaim Vatikan I, Vatikan II mengenai infalibilitas Paus. Kemudian yang kedua, saya akan bahas tentang seorang Paus, Honorius the First, Honorius pertama, yang menjadi uskup di Roma, Paus di Roma tahun 625 sampai dengan 638 dan terkenal sebagai bidat. Nah, nanti kita akan lihat kaitan antara kesesatan Paus bidat Honorius ini dengan klaim mengenai the infallibility of the Pope, ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ini yang sangat penting. Yang paling penting adalah poin yang ketiga. Sebenarnya kapan dan dari mana asal usul mereka bikin klaim bahwa Paus itu tidak bisa salah? Yang jelas tidak ada di abad pertama, tidak ada di abad kedua, tidak ada di abad ketiga, termasuk tidak ada di 1000 tahun pertama kekristenan. Tidak ada. Itu baru muncul pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14. Supaya kita tidak stromen, kita perlu baca dulu dokumen-dokumen mereka. Ini dari chapter 4, ya, dari Vatikan I, First Dogmatic Constitution on the Church of Christ, dari Pastor Aeternus, ya. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan infallibilitas Paus. Istilah infallibilitas Paus itu berarti Paus itu bebas dari kemungkinan salah. Bebas dari kemungkinan salah. Jadi bukan hanya tidak bisa melakukan sesuatu yang salah, tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi tidak mungkin salah. Nah, melakukan kesalahan dalam hal apa? Ini yang kita perlu kasih batasannya. Waktu mereka mengatakan Paus itu bebas dari kemungkinan salah, mereka tidak bermaksud mengatakan bahwa semua yang dikatakan Paus itu pasti tidak bisa salah. Bukan. Mereka juga tidak bermaksud mengatakan bahwa semua yang dilakukan Paus itu pasti tidak bisa salah. Bukan. Pertama, Paus tidak bisa salah atau bebas dari kemungkinan salah kalau dia declare doktrin terkait dengan doktrin dan moral dari kursi Petrus, ex cathedra. Dia declare doktrin sebagai Paus, sebagai suksesornya Petrus. Dan saudara, yang kedua, deklarasi dari ex cathedra itu hanya terkait dengan doktrin, terkait dengan dogma, dan terkait dengan moral. Hanya dua itu. Kemudian klaim ini menurut Gereja Katolik Roma memiliki dasar biblikal, memiliki dasar Alkitab, dan bersifat langsung dari Tuhan, bersifat direct. Jadi bukan didelegasikan oleh gereja, tapi dia terima langsung dari Tuhan sebagai suksesornya Petrus. Mereka kutip beberapa teks Alkitab sebagai dasar untuk infallibilitas, ya. Matius 16, 17 sampai 19 itu teks sentralnya. Yohanes 21, 15 sampai 17 itu juga teks sentralnya. Kemudian Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Menurut mereka, infallibilitas Paus di Roma itu merupakan the constant custom of the church. Dan bukan hanya itu, from the beginning of the Christian faith. Kemudian yang terakhir, doktrin tentang infallibilitas ini tidak dapat dibarui, irreformable. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Paus Honorius the First. Dan nanti kita akan lihat bahwa event sudah dibatasi begitu pun, apa yang dilakukan Honorius tetap merupakan kontradiksi dari klaim the infallibility. Dan kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan Honorius di situ, Honorius mengatakan, maka kami juga mengakui satu kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena secara nyata kodrat kita diambil oleh kealahan dan tidak ada dosa di dalamnya. Nah, Honorius bilang kalau begitu Kristus itu hanya punya satu kehendak. Dan kehendak itu adalah kehendak ilahi. Kristus tidak punya kehendak sebagai manusia. Itulah sebetulnya disebut monothelitism. Kristus hanya punya satu kehendak.
Nah, ini adalah ajaran sesat. Karena kalau Kristus hanya punya satu kehendak, maka dia tidak merupakan manusia sejati. Sebenarnya bukan hanya itu yang penting. Saudara perhatikan yang saya kasih huruf tebal di situ. Dia menggunakan bentuk plural, ya homologumen. Kami mengaku. Nah, saudara perhatikan bentuk plural yang dia gunakan di sini membuktikan Honorius tidak ngomong sebagai private theologian, tidak ngomong sebagai seorang teolog pribadinya sendiri. No. Dia ngomong sebagai paus. Dia ngomong sebagai uskup di Roma. Honorius tidak mengajarkan bidat sebagai pribadi, sebagai private theologian. Tidak. Dia mengajarkan bidat sebagai Bishop of Rome. Dan itu membuktikan bahwa klaim infallibility itu tidak ada di dalam sejarah. Kasus Honorius itu destroy the infallibility of the Pope. Karena Honorius tidak ngomong sebagai person, sebagai pribadinya sendiri. Dia ngomong sebagai Bishop of Rome dan dia menggunakan bentuk plural orang pertama jamak itu. We confess one will of the Lord Jesus Christ. Penolakan Dr. Dekingadas dapat kita ringkas sebagai berikut. 1. Gagasan tentang infalibilitas paus tidak memiliki dasar biblis dan tidak dikenal dalam 1000 tahun pertama sejarah Gereja Katolik. 2. Kasus Paus Honorius yang dianatema sebagai bidat telah meruntuhkan dogma infalibilitas paus. Menurutnya, infalibilitas paus itu dibangun di atas prinsip keutamaan yurisdiksi paus yang berakar pada semangat haus kekuasaan dari Gereja Roma. Dengan asumsi yang negatif seperti ini, kita tidak perlu heran jika konklusi yang diambilnya jauh dari kebenaran. Baik prinsip keutamaan yurisdiksi paus maupun dogma infalibilitas paus dibangun berdasarkan pada janji Kristus bahwa gerejanya di bawah pimpinan Petrus tidak akan terkalahkan oleh alam maut. Matius bab 16 ayat 18. Dalam doanya kepada Bapa, Tuhan Yesus berkata, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya." Yohanes bab 17 ayat 8. Tuhan kita juga berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius bab 24 ayat 35. Maka salah satu tanda bahwa Gereja Kristus tidak terkalahkan alam maut adalah tetap terjaganya secara utuh seluruh sabda Tuhan yang sudah dipercayakan kepadanya. Deposit iman yang bersifat tetap dan tidak boleh berubah ini sepanjang sejarah selalu mendapatkan serangan, mulai dari bidat Arianisme hingga modernisme. Untuk menghadapi serangan-serangan terhadap ajaran iman gereja itulah, maka keutamaan yurisdiksi paus dan juga infalibilitas paus menjadi unsur yang perlu untuk menjaga keutuhan deposit iman. Perdebatan pelik berkepanjangan yang membingungkan banyak orang dan berpotensi membawa perpecahan bisa diatasi dengan adanya unsur tersebut. Santo Agustinus mengungkapkan hal ini dengan sangat baik. Roma locuta est, causa finita est. Artinya, kurang lebih, Roma berbicara, maka masalah selesai. Jadi infalibilitas paus adalah kelengkapan yang diberikan Tuhan pada gerejanya untuk menjamin agar deposit iman terjaga utuh tanpa berubah sedikit pun sampai akhir zaman. Selanjutnya, tuduhan Dr. Dekingadas bahwa doktrin infalibilitas paus tidak dikenal dalam 1000 tahun pertama sejarah gereja sebenarnya justru menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak paham apa-apa tentang dogma-dogma gereja. Tuhan mendirikan gereja dengan maksud agar seluruh kebenaran yang dinyatakan kepada para rasul, yaitu deposit iman, tetap terjaga utuh sampai akhir zaman. Dengan demikian, gereja tidak bisa menambahkan atau mengurangi deposit iman yang dipercayakan kepadanya. Semua dogma yang dinyatakan gereja bukanlah ajaran baru, tapi penegasan atau pengungkapan dari apa yang sudah ada di dalam deposit iman.
Jadi, mustahil ada dogma yang sama sekali tidak dikenal gereja sebelumnya. Kita ambil contoh doktrin Trinitas yang ditetapkan pada Konsili Nisea tahun 325. Itu bukan ajaran baru, tapi sudah ada dalam kitab suci dan tradisi lisan para rasul. Doktrin tersebut perlu ditegaskan sebagai dogma ketika muncul kekacauan akibat ajaran Arius yang menolak ketuhanan Yesus. Begitu juga semua dogma yang lain, termasuk dogma infalibilitas paus. Apa yang dinyatakan dalam dogma resmi gereja pasti sudah ada dalam deposit iman, meski dalam bentuk yang samar atau implisit. Dalam hal dogma infalibilitas paus, ajaran itu sudah terkandung secara implisit dalam Injil. Misalnya, Matius bab 16 ayat 18, Yohanes bab 21 ayat 15 hingga 17, dan Lukas bab 22 ayat 32. Juga dalam ungkapan terkenal Santo Agustinus, Roma locuta est causa finita est. Jadi tuduhan Dr. D. Kingadas bahwa infalibilitas paus tidak memiliki dasar biblis dan tidak dikenal dalam 1000 tahun sejarah gereja sudah terbantahkan. Kalau alasannya dasar-dasar tersebut masih samar dan tidak meyakinkan, justru hal itu menunjukkan bahwa doktrin infalibilitas paus yang sangat penting ini perlu ditetapkan sebagai dogma agar memberikan kejelasan dan kepastian. Kalau dasar biblisnya sudah eksplisit, lalu doktrin tersebut sudah dinyatakan berulang-ulang oleh banyak bapak-bapak gereja, maka doktrin tersebut sudah jelas dengan sendirinya dan tidak perlu lagi dinyatakan sebagai dogma. Contohnya, gereja tidak perlu menetapkan dogma Yesus wafat di kayu salib karena hal itu sudah dinyatakan secara eksplisit dalam keempat Injil. Sekarang kita bahas soal kasus Paus Honorius. Sebagaimana dikutip oleh Dr. D. Kingadas, dogma infalibilitas paus menyatakan bahwa seorang paus tidak dapat salah ketika ia menyatakan ajaran iman dan moral secara ex cathedra atau dalam kapasitasnya sebagai paus pemimpin gereja Katolik. Lalu, Dr. D. Kingadas menunjukkan bahwa dalam suratnya kepada Patriarch Sergius, Paus Honorius menggunakan kata ganti kami dalam membuat pernyataan bidannya. Penggunaan kata ganti kami menurut Dr. D. Kingadas menunjukkan bahwa Paus Honorius sedang menyatakan ajaran bidan dalam kapasitasnya sebagai paus pemimpin gereja. Maka ini menurutnya bertentangan dengan dogma infalibilitas paus. Benarkah demikian? Ini tuduhan yang terlalu optimis, tapi ceroboh. Kasus Paus Honorius itu catatan sejarah abad ke-7 yang terbuka dan sudah pasti diketahui dengan baik oleh para bapak-bapak Konsili Vatikan I. Jika memang kasus Paus Honorius itu bertentangan dengan infalibilitas paus, maka doktrin tersebut mustahil ditetapkan sebagai dogma. Jadi di sini, Dr. D. Kingadas dengan ceroboh telah memahami syarat infalibilitas paus menurut kriterianya sendiri, yang terbukti berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh gereja. Kasus Paus Honorius bukan pelanggaran atas infalibilitas paus karena beberapa alasan. Pertama, suatu pernyataan ex cathedra, yaitu paus berbicara dalam kapasitasnya sebagai pemimpin gereja Katolik dan pengajar semua Kristen, harus dinyatakan secara tegas dan eksplisit. Tidak cukup hanya dengan gaya bahasa seperti penggunaan kata ganti kami dan sebagainya. Juga pernyataan ex cathedra harus dinyatakan secara terbuka untuk semua orang, bukan dalam surat pribadi. 2. Paus Honorius dikutuk bukan karena ia mengajarkan bidat secara resmi, tetapi karena ia tidak tegas menolak monotelitisme. Ada satu kekurangan Dr. D. Kingadas dalam mengutip dogma infalibilitas. Selain infalibilitas paus hanya berlaku dalam menetapkan ajaran iman dan moral secara ex cathedra, ada persyaratan penting yang lupa dikutipnya. Sebab Roh Kudus dijanjikan kepada para penerus Petrus, bukan supaya mereka melalui wahyu-wahyunya dapat memperkenalkan doktrin baru,
Tetapi supaya melalui bantuannya, mereka dapat dengan tekun menjaga dan dengan setia menguraikan wahyu atau deposit iman yang disampaikan oleh para rasul. Jadi, pernyataan Paus yang bersifat infalibel hanya dimungkinkan untuk segala sesuatu yang sudah ada dalam deposit iman, bukan untuk hal-hal baru, apalagi ajaran yang sesat. Tujuan dogma infalibilitas Paus memang untuk menjaga keutuhan deposit iman, bukan untuk menyatakan ajaran-ajaran baru. Seandainya ada seorang Paus yang nekat secara ex cathedra menyatakan ajaran iman dan moral yang sesat, maka pernyataannya tidak dapat bersifat infalibel karena bukan bagian dari deposit iman. Dengan demikian tuduhan ceroboh Dr. Deking ada soal infalibilitas Paus sudah terbantah dengan tuntas. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rei. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dia baru saja membuat satu video dan di thumbnailnya itu dia kasih tulisan, buanglah sampah sola scriptura pada tempatnya. Nah, saudara bayangkan, sola scriptura yang tidak lain adalah pengakuan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang berotoritas mutlak dan tanpa salah. Artinya bukan berarti tidak ada otoritas yang lain, tapi yang infallible dan yang tanpa salah itu Alkitab. Menurut saudara Romo Patris Allegro itu sampah. Nah, kalau orang ini mensampahkan Alkitab, maka sebenarnya apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi fondasinya. Dan seperti yang sudah saya perlihatkan bertubi-tubi berjilid-jilid di channel ini, yang membuat dia mensampahkan Alkitab